Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperoleh informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 29 Juli 2022 kali ini bersama saya Karyawan Sbiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, puluhan warga desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo melakukan aksi penolakan lahan usaha tani relokasi pengungsi Gunung Sinabung. Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga desa dengan petugas di lokasi eksekusi penataan kawasan Siosar. Eksekusi dan penataan lahan usaha tani atau LUD untuk relokasi pengungsi Sinabung ditolak warga desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Puluhan warga desa Pertibi Lama terlihat melakukan penghadangan terhadap alat berat milik pemerintah Kabupaten Karo yang sedang beroperasi melakukan eksekusi pembersihan lahan. Aksi saling dorong antara warga desa dengan petugas tak terelakkan. Salah seorang warga yang diduga merupakan provokator diamankan oleh petugas Satpol PP dan Polres Tanah Karo agar warga lainnya tidak terpancing provokasi. Warga mengatakan aksi penolakan dan penghadangan ini dilakukan untuk menghentikan proses pembersihan lahan karena warga telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe atas kepemilikan lahan yang diklaim tanah ulayat warga desa Pertibi Lama. Kami sebenarnya datang ke lahan kami ini cuman memberikan pemberitahuan bahwa lahan tersebut telah dibawa ke hukum. Oleh karena itu, kami bermaksud memberitahukan jika kami sudah ke jalur hukum, makanya dihormati hukum. Menurut kami masyarakat kecil ini, hukum itu sebenarnya kalau sudah lahan sedang sengketa itu tidak dikuasai yang si perebut. Yang bisa menurut kami masyarakat kecil tinggal di lahan itu adalah yang memiliki pertama lahan. Pemerintah Kabupaten Karo tetap melaksanakan eksekusi pembersihan lahan usaha tani pengungsi Sinabung di kawasan Siosar seluas 260 hektar yang ditargetkan selesai bulan depan. Pemirsa, petugas Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap kapal berisikan 91 pekerja migran Indonesia ilegal dengan tujuan Malaysia di perairan Kabupaten Asahan kemarin malam. Selain mengamankan 91 pekerja imigran, polisi juga mengamankan 4 orang lainnya terdiri dari ABK serta nahoda kapal dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan kapal kayu yang membawa 91 pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Seissilau, Kota Tanjung Balai Asahan. Dalam rekaman video amatir terlihat kapal yang seharusnya hanya mampu mengangkut kurang dari 30 orang, namun mengangkut lebih dari 91 orang. Kapal yang ditangkap ini rencananya akan berlabuh di Selangor, Malaysia. Gagalnya penyeludupan ini atas laporan masyarakat yang ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penindakan. Dari hasil penindakan berhasil diamankan seluruh pekerja migran, berikut 4 orang lainnya terdiri dari ABK dan nahoda kapal ke Mapolda Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, petugas nahoda sudah 2 kali membawa pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Para tersangka dijanjikan upah lebih dari 10 juta rupiah jika berhasil mengantarkan migran Indonesia sampai ke Malaysia. Para pekerja yang ditangkap umumnya pernah bekerja di Malaysia secara ilegal dengan profesi sebagai kuli bangunan, pekerja kebun, dan restoran. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Tony Aryadi mengatakan, selain mengamankan 91 pekerja migran, polisi juga mengamankan 4 orang yang terdiri dari ABK serta nahoda kapal dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini petugas menyita barang bukti 1 unit kapal kayu, 1 unit alat GPS, 1 unit alat komunikasi, 1 unit kompas, dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Untuk kasusnya, tadi kami sudah disampaikan oleh Kasubditmas, 95 orang yang kami tangkap di kapal, 91 PMI ilegal dari beberapa daerah, yang terdiri dari 73 pria dan 18 wanita. Dan nakoda yang kami amankan ada
1 dan 3 ABK. Pihak kepolisian kini tengah memburu agen penyalur pekerja yang memungut 3 hingga 5 juta rupiah untuk setiap pekerja. Sedangkan 4 tersangka yang sudah ditangkap akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, angin puting beliung merusak rumah warga serta menerbangkan atap rumah. Angin begitu kencang sehingga warga sangat ketakutan untuk keluar rumah. Angin puting beliung melanda Kecamatan Sebamban dan sekitarnya pukul 17.30 kemarin sore. Dari video amatir terekam detik-detik angin puting beliung yang melanda Desa Sebamban, Kampung Jati, Dusun 2. Tumin, salah satu warga yang mengalami kerusakan pada rumahnya, sangat ketakutan melihat kondisi atap sengnya sudah mulai terbang dihantam angin puting beliung. Tak berselang lama, atap rumahnya langsung terbang hingga membuat semua keluarga yang akan melangsungkan pesta ketakutan. Di saat bersamaan, listrik padam dan air menggenangi rumahnya. Tumin langsung mengevakuasi keluarga untuk berlindung di bawah meja, takut angin kencang dapat merobohkan rumahnya, sehingga sejumlah sanak saudara banyak berlindung di tempat yang lebih aman. Sejumlah kelengkapan pesta turut hancur seperti tenda pesta, beras, bumbu dapur, dan sejumlah perlengkapan lainnya yang akan digunakan untuk pernikahan anaknya pada Jumat hari ini. Saya udah curiga dari suara seng di atas itu udah curiga karena anginnya udah nampak, hujannya udah nyamping ini nggak ke bawah lagi. Udah curiga, maksud saya bilang sama anak kayaknya seng mau terbang gitu. Supaya siap-siap anak itu rontok gitu. Saya tetap berdiri di situ, tetap berdiri nengok posisi seng itu lah. Dari informasi terdapat 5 desa di Kecamatan Sebamban yang diterjang angin puting beliung dan ratusan rumah warga yang cukup parah dan ringan. Sementara itu, pemirsa, kunjungi korban bencana angin puting beliung, Bupati Serdang Bedagai, Darmawijaya mengajak warga yang terdampak agar tabah dan tetap waspada. Hal ini mengingat ada angin beliung susulan mengingat cuaca akhir ini sangat ekstrim. Bencana angin puting beliung yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu dan Kamis sore, 1 korban jiwa yang meninggal dunia. Sejumlah kecamatan yang terdampak korban angin puting beliung yaitu Kecamatan Sebamban, Tebing Tinggi, Bandar Kalipah, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, serta Kecamatan Serbajadi. Dari 6 kecamatan tersebut terdapat 1 kecamatan yang terparah terkena dampaknya yaitu Kecamatan Sebamban. Dari data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serdang Bedagai, terdapat 488 kepala keluarga yang terdampak bencana rusak ringan hingga berat. Bupati Serdang Bedagai yang turut meninjau rumah warga yang terkena di beberapa posko yang ada di Kecamatan Sebamban menyampaikan turut berduka atas kejadian bencana angin puting beliung tersebut. Dirinya mengajak warga yang terdampak agar tabah dan tetap waspada, ada angin beliung susulan mengingat cuaca akhir ini sangat ekstrim. Pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan bantuan sembako, seng, dan kayu yang tujuannya untuk meringankan beban warga yang terdampak. Untuk korban jiwa yang meninggal, Bupati berpesan agar keluarga yang ditinggalkannya lebih tabah. Melihat langsung, melihat tempat lokasi kejadian, ya, ada sekitar 200 rumah lebih yang terdampak dari puting beliung. Jadi kami berharap pada warga harus tabah menghadapi ini. Duka ini adalah duka kami semua, khususnya masyarakat Serdang Bedagai. Jadi kami memberikan bantuan sekedar ya, memberikan artinya meringankan, tidak bisa membantu semuanya, tapi kami meringankan. Jadi kepada seluruh masyarakat harus tabah tadi. Pemirsa, Garuda Indonesia menunda pemulangan jemaah haji Kloter 6 debarkasi Medan disebabkan disebabkan ada gangguan teknis pada pesawat. Semestinya jadwal pemulangan Kloter 6 tiba di Bandara Kuala Namu kemarin 28 Juli 2022 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat menjadi hari ini 29 Juli 2022 pada pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Medan, Julfad Effendi mengatakan
Kakanwil menginstruksikan agar segera menyampaikan info penundaan kepulangan tersebut kepada keluarga jemaah, kepada kantor Kementerian Agama Padang Lawas, Medan, dan Tanjung Balai, dan pihak terkait di daerah masing-masing. Kabid PHU tersebut juga telah berkomunikasi dengan PPIH Jeddah dan petugas Kloter 6 yang masih berada di Jeddah. Pihak Garuda menyediakan sejumlah kebijakan service recovery kepada jemaah yang tertunda seperti fasilitas akomodasi dan penginapan. Untuk Kloter 6 berjumlah 393 jemaah yang tergabung dari Kabupaten Padang Lawas, Tanjung Balai, dan Medan. Sementara 1 orang jemaah haji asal Kota Medan meninggal dunia atas nama Erlina Rumpia Ginting binti Rumpia Ginting dengan manifest 221. Pihak PPIH masih menunggu informasi lebih lanjut dari Garuda dan berharap jemaah haji bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan tidak ada lagi penundaan kepulangan jemaah. Dengan adanya penundaan tersebut akan berdampak pada penerbangan selanjutnya, yaitu Kloter 7. Sementara itu pihak manajemen Garuda belum bersedia memberikan keterangan terkait penundaan pemulangan jemaah Kloter 6 tersebut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pemirsa, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Unpap Muhammad Isa Indrawan mewisuda 1.124 lulusan program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma periode ke-68 berlangsung selama 2 hari di Medan. Lulusan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diwisuda telah dibekali pendidikan kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Wisuda Universitas Pembangunan Pancabudi Medan ditandai dengan penyerahan ijazah oleh Rektor Unpap Muhammad Isa Indrawan terhadap lulusan terbaik. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Pancabudi menghasilkan SDM berkualitas dengan tenaga pendidik berpengalaman. Konsep link and match dengan dunia industri dan dunia kerja menjadi kata kunci Universitas Pembangunan Pancabudi dalam merancang melaksanakan proses pembelajaran. Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Muhammad Isa Indrawan mengatakan, wisudawan yang dilantik diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan di tengah era digitalisasi dan era globalisasi. Dan di setiap program studi kita ada namanya mata kuliah digital. Artinya digital agro, digital law, digital economic, digital marketing, dan seluruh yang berkaitan dengan IoT. Lapangan pekerjaan sekarang ini semakin sempit dan kita harapkan para mahasiswa mampu membuka lapangan pekerjaan baik secara mikro ataupun secara luas sehingga memberikan ruang pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat. Ekosistem kampus Merdeka yang dibangun Unpap, terwujudnya lingkungan pendidikan tinggi yang sehat, aman, dan bersinergi menghasilkan lulusan berkarakter serta berkualitas.
Menjadi sorotan dan daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan prosesi wisuda Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlangsung selama 2 hari di Kota Medan. Tidak hanya rektor, namun sivitas akademik dan panitia pelaksana wisuda dengan kompak mengenakan busana India melayani prosesi wisudawan maupun tamu yang hadir. Dimulai dari pelayanan kedatangan wisudawan dan tamu yang hadir, panitia pelaksana wisuda Universitas Pembangunan Pancabudi berbusana ala India dan menjadi ketertarikan tersendiri setiap orang yang memandang. Tidak kalah dengan viralnya aksi kaum milenial Fashion Week di Citayam, Jakarta, sejumlah sivitas akademika Universitas Pembangunan Pancabudi Medan berjalan modis memamerkan aneka warna-warni busana India kepada para hadirin diiringi sekelompok band lagu India dibawakan oleh Rektor Unpap Muhammad Isa Indrawan usai melaksanakan prosesi wisuda. Tepuk tangan disertai riuhnya para hadirin membuat suasana wisuda lebih meriah sehingga menjadi salah satu hiburan menarik penuh dengan kreativitas sivitas akademik. Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Muhammad Isa Indrawan mengatakan nuansa India mewarnai prosesi wisuda merupakan sebagai wujud kemitraan Unpap dengan negara India guna menjawab era globalisasi dan digitalisasi di bidang pendidikan. Pancabudi sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa mitra dari negara India. Kita ketahui India leading dalam hal medikal, dalam hal komputer, dan juga dalam hal teknologi. Dengan antara Sumatera Utara, khususnya Universitas Pembangunan Pancabudi, dengan India, sehingga para mahasiswa kita nantinya akan lebih globalisasi, akan lebih internasional dalam menghadapi tantangan disruption era ke depan. Konsulat Jenderal India Subham Singh mengapresiasi mengusung tema India pada pelaksanaan wisuda Universitas Pembangunan Pancabudi Medan serta berharap wisudawan dapat mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. I give my regards and I would like to thank Pembangunan Pancabudi University for giving the theme for today's event, for basing the theme of today's event on India. So thank you for that. It's an honor for my country and myself. So all the best to the university, and I hope that the objective which the university has to become an international university by 2033, they will achieve that. So ayo kuliah di Unpap. Pembelajaran kampus Merdeka, Merdeka Belajar diterapkan Unpam Medan merupakan dalam upaya melahirkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, terampil dan siap bersaing menciptakan lapangan pekerjaan di era digitalisasi serta era globalisasi. Ya, pemirsa, Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan menyelenggarakan peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah dengan pengajian dan zikir akbar di halaman Unifa Jalan Sisingamangaraja Medan pagi tadi. Momentum peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah dimaknai sebagai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peringatan 1 Muharram dihadiri sekitar 3.000-an jamaah terdiri dari para guru, dosen dan para mahasiswa, juga seluruh siswa-siswi sekolah madrasah di perguruan Unifa Medan. Ketua Panitia Dr. Andes Haji Ahmad Yani mengatakan, memasuki 1 Muharram diharapkan pelaksanaan kali ini menjadikan para guru dosen menjadi tauladan para siswa dan mahasiswa dan sebagai ucapan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal serupa juga dikatakan Ketua Forum Iryuha Tantawi bahwa peringatan 1 Muharram dapat dimaknai peristiwa penyambutan tahun 1444 Hijriah merupakan usaha Unifa Medan sebagai fakultas sekolah dan madrasah di tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Rektor Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan, Dr. HM Jamil MA, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya peringatan 1 Muharram yang seyogianya berlangsung esok hari. Menurut Rektor Unifa, Dr. Jamil, pelaksanaan 1 Muharram akan melantunkan salawat, zikir, dan tahlil diikuti seluruh keluarga besar Unifa Medan. Dikatakan gema takbir, salawat, dan zikir diikuti secara hikmat agar seluruh jamaah dapat khusyuk mengikutinya.
sallallahu alaihi wasallam. Muharram ini kan tahun baru Hijriah ya, 1444. Artinya bagaimana bisa yang tidak baik menjadi baik, kemudian yang baik menjadi lebih baik. Dan untuk itu tidak bisa hanya usaha, harus ada doa. Dan diantaranya doa ini adalah dalam bentuk zikir. Dan diantara ribuan siswa dan mahasiswa kita hari ini, para ustadznya semuanya berharap bekerja keras sebagai bentuk kerja fisik. Tapi di samping itu juga tentunya ada doa-doa, zikir-zikir yang dikabulkan. Mudah-mudahan semua niat, semua hajat kita di Unifa ini dan semua hajat masyarakat kampus ini terpenuhi dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz M. Yasir Tanjung yang juga alumni mahasiswa Unifa Medan dalam tausiahnya mengajak para mahasiswa dan siswa-siswi madrasah Unifa selalu ingat akan Hari Besar Agama Islam karena saat ini para generasi muda khususnya umat muslim ada beberapa yang lupa akan Tahun Baru Islam. Oleh sebab itu Al-Ustadz M. Yasir Tanjung mengajak agar seluruh umat muslim untuk sama-sama memperingati dan memaknai setiap Hari Besar Agama Islam agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan mangkana yaumu khairum min amsihi fahuwa robih. Siapa hari ini yang lebih baik daripada hari sebelumnya maka dialah orang yang beruntung. Oleh karenanya manfaatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya, artinya kita lebih menatap lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Unifa hari ini masih setia dan terus berbuat menghidupkan syiar agama di lingkungan Unifa Medan ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Unifa ini tetap eksis. Target ke depan pembangunan apa yang sudah direncanakan dan digagas oleh Rektor Universitas Al-Wasliyah Kota Medan kiranya terwujud untuk ke depannya. Usai pelaksanaan zikir akbar diberikan uang infak dari panitia pembangunan gedung Unifa yang berasal dari para siswa dan mahasiswa untuk pembangunan gedung Unifa Medan. Sementara itu, Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Dr. H.M. Jamil MA, mendeklarasikan pada 1 Muharram 1444 Hijriah, tepatnya 30 Juli 2022 esok bahwa Unifa bersih. Hal tersebut dikatakan saat menggelar peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah di halaman kampus Unifa Medan pagi tadi. Pernyataan Rektor Unifa Medan disambut antusias dari para dosen, guru, mahasiswa, dan siswa-siswi Madrasah Unifa. Rasa bangga dan haru atas pernyataan Rektor menjadikan motivasi para staf di lingkungan Unifa Medan. Maksud dari bersih menurut Rektor yakni bersih dari sampah atau kotoran, bersih dari perbuatan yang tidak baik, dan bersih diri. Selain itu, Rektor juga menambahkan bahwa Unifa Medan dikenal dengan nama Mumtaz yang artinya unggul. Ia berharap para mahasiswa dan siswa lebih unggul dan dapat bersaing di era global saat ini. Rektor Unifa Medan, Dr. H.M. Jamil berharap berkurangnya wabah pandemi COVID-19 merupakan doa yang dijabah Allah Subhanahu wa taala agar para guru dan dosen dapat memberikan pembelajaran secara tatap muka kepada mahasiswa ataupun siswa madrasah dengan maksimal. Sekarang ini anak-anak kita meskipun masih ada gejala COVID ya, dan kita masih dalam proses pengaturan bagaimana nanti ini bisa kita atur sebaik-baiknya. Kalau seandainya pemerintah masih meminta 50-50%, kita akan laksanakan itu. Tetapi kalau seandainya diberi kebebasan, maka kita akan masuk secara keseluruhan, berkuliah, belajar di sekolah ini, sehingga dengan demikian transfer ilmu dan juga spiritualitas lebih bisa tersampaikan dengan maksimal. Unifa sendiri saat ini masih sebagian ada yang 50%, ada juga yang sudah penuh, tapi secara keseluruhan masih 50-50% kita laksanakan perkuliahan dan pembelajaran. Pemirsa, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman melantik dan mengukuhkan panitia inti PB PON ke-21 tahun 2024 wilayah Sumatera Utara di Medan kemarin. Hadir pada acara pelantikan dan pengukuhan mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Kejatisu, dan pengurus inti KONI Sumatera Utara. Panitia inti PB PON 2024 wilayah Sumatera Utara yang dilantik dan dikukuhkan Ketua Umum Edi Rahmayadi, Wakil Ketua Umum Musara Jeksah, Ketua Harian Muhammad Bobi Afif Nasution, serta Wakil Ketua Harian Umar Zunaidi Hasibuan.
Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, mengatakan pelantikan dan pengukuhan merupakan momen penting mengingat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 tinggal 2 tahun lagi. Dengan dilantiknya, maka panitia inti segera melakukan tindakan aktif untuk persiapan PON, terutama pembangunan venue yang diperlukan untuk pertandingan cabang olahraga nantinya. Marsiano Norman menegaskan pemerintah pusat sudah menyetujui akan dibangun stadion utama di Banda Aceh untuk tempat pembukaan PON, sedangkan di Sumatera Utara juga akan dibangun stadion utama sebagai tempat acara penutupan Pekan Olahraga Nasional PON 2024. Sumatera Utara dan Aceh harus sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional karena gelaran PON bersama ini merupakan ajang untuk melahirkan atlet ke jenjang SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Aceh Sumatera Utara, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara, di mana Bapak Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional. Besar harapan saya setelah pelantikan dan pengukuhan ini, Pak Gubernur bisa segera berlari untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional yang waktunya tinggal 2 tahun lagi. Oleh karenanya, saya minta dukungan dari semua pihak agar kesiapan Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Ketua Umum Panitia Inti PB PON ke-21 tahun 2024 wilayah Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mengatakan pelantikan dan pengukuhan merupakan legalitas awal kerja persiapan PON. Meski jauh hari sebelumnya, berbagai persiapan sudah dilaksanakan, termasuk perencanaan anggaran dan pembangunan venue. Edi Rahmayadi berharap legalitas awal kerja itu akan terus ditindaklanjuti dengan uraian tugas masing-masing dan senantiasa melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan semua pihak termasuk KONI dan pemerintah pusat. Ini merupakan legalitas panitia, saya selaku Ketua Umum bisa bergerak cepat dan bisa memastikan rencana-rencana yang sudah diperintahkan untuk Aceh dan Sumut dan khususnya wilayah Sumut akan bisa menyiapkan kesiapan-kesiapan baik fisik maupun non-fisik. Ini segera akan kami laksanakan. Prioritasnya Sumut persiapin apa, Pak? Venue ini merupakan prioritas, termasuk akomodasi atlet. Itulah kegiatan fisik yang harus kita siapkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Polisi Wanita ke-74, Bayangkari Polres Serdang Bedagai merasa turut berduka atas kejadian angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Serdang Bedagai. Bakti sosial yang dilakukan dengan memberikan bantuan sembako sandang papan bagi korban bencana di Kecamatan Seibamban. Personil polisi wanita, Polwan Serdang Bedagai dan ibu-ibu Bayangkari Polres Serdang Bedagai bersama-sama mendatangi sejumlah posko bencana puting beliung yang ada di Kecamatan Seibamban. Ketua Bayangkari Polres Sergai, Ibu Bayu Ali Mahfud, mengatakan mendengar adanya korban bencana puting beliung bersama dengan personil Polwan dan Bayangkari langsung turun ke lokasi bencana untuk melihat langsung derita warga yang terdampak. Tak terkecuali menyambangi posko bencana yang didirikan pihak desa untuk menampung bantuan yang diberikan oleh para relawan. Hari ini kami dari Polwan dan Bayangkari secara bertepatan dalam hari ulang tahun Polwan yang ke-74 kami mendarma baktikan untuk kegiatan sosial seperti pengobatan massal yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Beringin. Pada kesempatan ini juga memberikan bantuan sembako, sandang dan papan bagi korban yang terdampak khususnya di Seibamban. Ibu Bayu Ali Mahfud berharap agar bantuan yang sedikit yang diberikan para Polwan dan Bayangkari besar manfaatnya bagi warga yang terkena bencana. Terima kabar kalau di Kabupaten Serdang Bedagai ada bencana puting beliung. Untuk itu kami sebagai ikut bakti sosial untuk memberikan bantuan kepada korban yang mengalami bencana tersebut. Semoga korban bisa tetap semangat, bisa menerima musibah ini dengan lapang dada. Pemirsa, sebanyak 141 orang peserta mengikuti ujian calon anggota muda Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara tahun 2022 di Medan kemarin. Selain ujian anggota muda juga dilakukan ujian kenaikan tingkat dari anggota muda menjadi anggota biasa serta uji kompetisi wartawan.
Ujian yang diselenggarakan atas kerjasama Serikat Perusahaan Pers dengan PWI Sumatera Utara diawali dengan panel diskusi dibuka oleh Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putrasinik. Materi diskusi disampaikan Ketua DKP PWI Muhammad Syahrir, Sekretaris Serikat Perusahaan Surat Kabar Rianto Agli, dan Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putrasinik. Ke-141 peserta ujian merupakan perwakilan media cetak maupun online dari berbagai kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Materi yang diberikan kepada peserta meliputi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Pengetahuan Umum, serta membuat berita yang diambil dari materi diskusi panel. Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putrasinik mengatakan jumlah peserta ujian anggota muda tahun ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi real tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat untuk menjadi anggota PWI Sumatera Utara cukup tinggi. PWI Sumatera Utara tidak saja menginginkan peningkatan kuantitas, tetapi bagaimana ke depan PWI Sumatera Utara memiliki anggota yang berkualitas dan sumber daya manusia wartawan yang mumpuni. Varianda Putrasinik berharap semua peserta ujian bisa lulus dan terus mau meningkatkan sumber dayanya sehingga dalam menjalankan tugas jurnalistik tetap mempedomani Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Perilaku Wartawan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pelaksanaan pembangunan yang didanai APBD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak warga lokal di lokasi proyek sudah mulai dilibatkan menjadi tenaga kerja sehingga berdampak baik terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kepulauan Nias saat ini sudah dimulai. Mulai dari persiapan, pembukaan, dan pembersihan lokasi pada proyek fisik seperti infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk pembangunan parit dan box culvert, selalu memerlukan material lokal. Demikian juga tenaga kerja handal dan non-ahli masih terbukanya akses rekrutmen dari warga setempat. Kesempatan kerja saat ini diakui warga sangat tepat mengingat kondisi cuaca ekstrim yang terus melanda Nias telah menyulitkan mereka melakukan aktivitas harian pada sektor pertanian seperti usaha perkebunan. Menjadi tenaga kerja pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat memberi kesempatan kepada warga untuk memperoleh penghasilan. Karena di Kepulauan Nias ini kan kebanyakan ya kita kan petani, tapi kebetulan ada proyek sampingan dari pemerintah ini kan membantu masyarakat. Nah, ini kan bangunan pemerintah ini kan istilahnya nggak berkelanjutan dia, istilahnya stop. Tapi dengan ada bangunan seperti ini kan perekonomian masyarakat di Pulau Nias ini kan bisa menambah juga. Jadi minta syukurlah kepada pemerintah membantu masyarakat petani di Kepulauan Nias.
Sementara itu hadirnya sejumlah pembangunan infrastruktur di Pulau Nias yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memperlancar akses transportasi perhubungan jalan antar wilayah kabupaten kota yang ada, termasuk membantu mengakhiri keterisoliran pada sejumlah wilayah di Kepulauan Nias. Pemirsa, 2 batang pisang unik tumbuh di halaman rumah warga yang berada di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Keunikan 2 batang pisang ini menjadi perhatian warga karena memiliki sebanyak 1.000 sisir dengan tandan sepanjang 2 meter. Keunikan 2 batang pisang yang tumbuh di halaman rumah milik Wagirin yang berada tepat di pinggir Jalan Singosari, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Akibat keunikan batang pohon pisang yang sedang berbuah dengan panjang tandan mencapai 2 meter dan jumlah sisir pisang mencapai 1.000 sisir, ini menjadi perhatian setiap warga yang melintas. Wagirin, pemilik pohon pisang, mengaku bibit pohon pisang tersebut dia peroleh dari tetangganya. Namun setelah ditanam dan berkembang hingga berbuah, pohon pisang tersebut memiliki keunikan dengan panjang tandan mencapai 2 meter dan buah mencapai ribuan sisir. Dari keunikan pohon pisang miliknya ini, banyak warga yang melintas berhenti untuk melihat dan meminta bibit pohon pisang tersebut untuk ditanam kembali. Sebelumnya, pisang tandan unik ini memiliki buah dengan jumlah tandan biasa saja seperti pisang pada umumnya. Pemirsa, sebagian orang menganggap barang bekas atau rongsokan tidak bermanfaat. Namun di tangan kreatif 2 orang pengrajin di Mandailing Natal ini menyulap barang bekas menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Ya, barang bekas yang menggunakan pipa paralon dan kayu ini disulap menjadi perhiasan lampu, miniatur kendaraan, kapal, dan juga rumah. Di pasar pameran Expo Ekonomi Kreatif ini menampilkan sejumlah kerajinan tangan para pengrajin asal Madinah dengan bahan dasar dari barang bekas atau rongsokan yang disulap hingga bernilai jual tinggi. Seperti Awaludin Nasution, seorang pengrajin tangan, perhiasan lampu, jam dinding, dan miniatur kendaraan lainnya. Salah satu hasil karyanya yakni lampu hias dan miniatur ini terlihat sepertinya mahal harganya. Namun lampu hias buah karya Awaludin Nasution, warga desa Pidoli, Lombang, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal ini harganya cukup terjangkau, bahkan tidak sampai Rp100.000 per motif. Lampu hias nan cantik ini terbuat dari bahan dasar pipa paralon yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kerajinan tangan yang ditekuni Awaludin Nasution ini memang belum banyak dikenal orang karena ia pun tidak pernah memasarkan karyanya, hanya saja bagi pengunjung yang datang dan ingin membeli lampu karyanya, dengan senang hati ia menjualnya dengan harga yang terjangkau. Lain dengan Ahyar, seorang pengrajin tangan dari Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal ini yang mampu membuat miniatur kapal laut dan rumah dengan otodidak tanpa ada pemandu dan contoh. Untuk pembuatan miniatur kapal berbahan dasar kayu ini membutuhkan waktu 5 bulan, sedangkan miniatur rumah membutuhkan waktu selama 1 bulan. Miniatur yang berbahan dasar kayu ini dihargai cukup tinggi, mulai 1 hingga 10 juta per unit tergantung ukuran. Menghargai sama pisau doang gitu. Terus ini bahannya dari apa, Bang? Dari kayu. Kayu. Jadi terus kalau buat satu perahu atau satu rumah itu berapa lama siapnya, Pak? Kalau ini lama, berbulan-bulan, makan waktu lama karena ini prosesnya lama, harus sabar. Jadi situasi harus tenang gitu. Nggak bisa dipaksa-paksa. Terus ini ada contoh atau gimana? Datang sendiri tuh. Itu dari pikiran. Udah berapa lama Abang tekuni pembuatan ini, Pak? Udah lama juga. Ini udah lama. Ada berapa tahun ya sebelum menikah udah dibuat. Miniatur ini sudah dipasarkan ke luar negeri seperti Vietnam dan Malaysia. Rata-rata yang membeli miniatur ini mereka yang bekerja di laut. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 ditetapkan tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Peraturan tersebut juga terkait tentang pembatasan terhadap jenis pupuk bersubsidi untuk petani yang awalnya diberikan 5 jenis pupuk, ini hanya tinggal 2 jenis, yakni pupuk urea dan NPK.
Beberapa kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi antara lain petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Pupuk subsidi hanya diberikan untuk 9 komoditas antara lain subsektor tanaman pangan yakni padi, jagung, dan kedelai. Subsektor hortikultura adalah cabai, bawang merah, dan bawang putih. Subsektor perkebunan yakni tebu rakyat, kakao, dan kopi. Untuk penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani. Jika data spasial lahan petani tidak tersedia, dapat digunakan data luas lahan dalam simultan, luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya. Dengan adanya pembatasan pupuk bersubsidi ini, petani harus lebih kreatif, inovatif, dan bisa beralih dari pupuk kimia kepada pupuk organik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Luciantini mengatakan, terkait pembatasan pupuk bersubsidi ini, Dinas Tanaman Pangan akan mensosialisasikan pada awal Agustus dengan memanggil seluruh dinas terkait di kabupaten kota terkait adanya perubahan ini sehingga petani memahami bahwa pupuk bersubsidi hanya untuk 2 jenis saja. Sesuai dengan Permen nomor 10 tahun 2022 bahwa terjadi pembatasan ya terhadap jenis pupuk yang awalnya 5 sekarang hanya tinggal 2 yaitu hanya urea dan NPK. Jadi ini untuk kedua jenis pupuk ini pun dibatasi untuk 9 komoditas ya. Jadi untuk kita pangan ada 6 komoditas, perkebunan hanya 2 komoditas saja. Jadi pangan itu adalah dia di padi, jagung dan kedelai, dan horti adalah di cabai, bawang merah dan bawang putih. Jadi otomatis petani itu sekarang harus lebih kreatif. Artinya dengan ada pembatasan ini kita khususnya petani itu harus mempunyai inovasi bagaimana mengembangkan pupuk ini selain pupuk kimia. Jadi memang kita ini rencananya akan go launching untuk go organik ya. Itu kita akan memanfaatkan semua zero waste dari sisa-sisa pertanaman maupun dari kohe kotoran hewan yang akan kita kembangkan sebagai pupuk organik baik di lahan tanaman pangan dan hortikultura. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 15 Juli 2022. Untuk pupuk urea mencapai 63% dan NPK mencapai 60%. Pemirsa, salah satu peternakan jenis kambing dan domba yang saat ini memenuhi unsur sehat, bersih, dan mengedukasi adalah peternakan Arjuna Farm yang berada di kawasan Deli Toa. Meski berada di kawasan pemukiman penduduk, keberadaannya sangat tidak mengganggu masyarakat karena kebersihan peternakan sangat terjaga. Peternakan Arjuna Farm sudah ada sejak 3 tahun yang lalu dan sampai saat ini pihak pengelola terus berupaya untuk membuat agar kawasan peternakan memenuhi unsur sehat, bersih dan tidak mengeluarkan aroma yang menyengat dan mampu mengedukasi para pelajar mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Adapun beberapa jenis domba dan kambing yang ada mulai dari Merino, Dorper, Suffolk, Hairshep, Sanen, Sapera, Anglopera, Jawa, Randu. Pengelola Arjuna Farm Yudhistira mengaku yang membuat banyak masyarakat berkunjung ke lokasi peternakan tersebut karena keunikan dari jenis domba dan kambing juga berada di peternakan yang serba modern. Selain itu, banyak warga yang mengetahui Arjuna Farm ini karena aktivitas dan kegiatan yang ada di-share di berbagai media sosial milik Arjuna Farm. Dikatakan untuk mengantisipasi seluruh ternak yang ada agar terbebas dari penyakit mulut dan kuku, setiap hari kambing dan domba diberikan vitamin dan kandang disemprotkan disinfektan. Sementara itu Arjuna Farm juga menjual daging untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan susu segar serta susu yang sudah diolah dengan berbagai varian. Jadi untuk saat ini kita sediakan stok yang sudah kita jamin bebas dari PMK dan kita ambil dari peternak mitra kita yang memang breeding sendiri, tidak barang dari jualan dari mana-mana. Dan kita selalu semprotkan disinfektan ya secara rutin baik pada ketika masuk kandang dan juga pada proses perlakuan di setiap harinya. Sehingga ya cukup baik kualitasnya. Untuk 1 minggu ini sudah mulai berdatangan ya 1-2 minggu sebelum kurban ini sudah mulai berdatangan dan ini sekarang ini stok sudah mulai menipis untuk di kandang kita ini. Saat ini kita produksi cukup baik ya, stabil dari hari ke hari dan alhamdulillah terjual semua habis. Sehingga kita kadang-kadang bantu juga teman-teman kita, ada beberapa dari kelompok kita yang punya produk susu, kita bantu jualkan di sini karena kebetulan tamu kita cukup banyak untuk edukasi wisata, seperti itu.
Pemilik Arjuna Farm, Suheri, mengatakan ia terinspirasi membuat peternakan Arjuna Farm dari peternakan yang ada di daerah Jawa. Awalnya ia hanya ingin mengisi aktivitas karena sudah masuk pensiun, namun saat ini sudah menjadi rutinitas yang sangat menjanjikan. Sampai saat ini ia terus berbenah untuk dapat mengembangkan peternakan Arjuna Farm. Ia mengaku banyak pihak mendatangi peternakannya karena mengagumi konsep kandang dan pengelolaan kotoran yang langsung masuk ke penampungan. Di lokasi ini juga tersedia pemotongan hewan yang sangat bersih dengan peralatan yang serba canggih. Yang pertama adalah di masa usia tua ini, ya, pensiun dan sebagainya, kami melihat bahwasanya ada peluang bahwa kita harus bekerja. Maka kami dirikan pada tahun 2020, Juli, Arjuna Farm Mekarsari Delitua menjadi suatu tempat di mana mindset-nya harus berubah. Bahwa kandang kambing yang selama ini jorok, kotor, dan bau, kami rubah mindset itu menjadi yang bersih, tidak kotor, dan nuansanya indah. Mudah-mudahan masyarakat menerima kami, peternakan Arjuna Farm Delitua ini, ya, mudah-mudahan berkah dari kami ini ada diterima oleh masyarakat. Ke depan kita harapkan ini semakin lebih maju lagi, dengan pola yang berbeda sehingga ada modernisasi tentang peternakan kambing. Untuk menambah keindahan lokasi Arjuna Farm saat ini disediakan beberapa spot foto untuk berselfie seperti peternakan ala Eropa dan gambar kincir angin serta kafe kecil yang dapat digunakan untuk bersantai. Iya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Nur Hasana. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa.